Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, apa kabar? Eee, Semoga liburannya menyenangkan ya. Oke, anak-anak, hari ini atau di video kali ini, kita kembali belajar kimia lagi, masih dari bab materi tentang ikatan kimia, yaitu yang namanya adalah gaya antar molekul atau yang kita kenal disebut juga dengan nama gaya van der Waals. Nah, tapi sebelum Pak Budi, mau masuk ke gaya antar molekul atau gaya van der Waals, Pak Budi mau mereview dulu nih. Nah, di pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari bahwa senyawa itu ada 2 jenis, ada senyawa polar sama senyawa yang non polar. Nah, kalau senyawa itu cuman tersusun atas 2 unsur saja, contohnya misalnya nih, di sini Pak Budi punya hidrogen, H2, berarti dia tersusun cuman dari H dan H, betul kan? Jadi cuman 2 unsur saja. Dan Pak Budi punya contoh lagi misalnya HCl, berarti dia tersusun atas H sama atas Cl. Nah, kemarin kita sudah belajar cara ngebedainnya kalau misalnya dia itu unsurnya sejenis seperti ini, H sama H, itu dia pasti bersifat nonpolar. Kenapa? Karena di sini tidak ada perbedaan ke elektronegatifan, ya enggak? Nah, kalau misalnya H sama Cl, itu dia karena unsurnya berbeda jenis, dia memiliki perbedaan keelektronegatifan, ya kan? Nah, nanti kalau kamu lihat di tabel periodik unsur, kalaupun nanti kamu OSN, kamu pasti akan dikasih tabel periodik unsur ya. H itu tuh adanya tuh di golongan kiri, adanya di golongan 1A, ya, dia paling kiri kan, 1A. Dan sementara Cl itu adanya di golongan kanan 7A ya. Nah, kita kan paham keelektronegatifan itu semakin ke kanan akan semakin besar. Jadi di sini Cl itu lebih elektronegatif dibandingkan H. Nah, ketika Cl itu lebih elektronegatif, maka nanti dia akan memiliki dipol negatif seperti ini. Sementara hidrogen karena dia kurang elektronegatif atau keelektronegatifannya lebih kecil, sehingga nanti dia akan memiliki dipol yang positif seperti ini. Nah, munculnya dipol positif dan dipol negatif seperti ini, inilah yang membuat senyawa ini sifatnya adalah polar. Nah, tapi kalau hidrogen sama hidrogen seperti senyawa yang di sebelah kiri, apakah kita bisa mengetahui perbedaan keelektronegatifannya? Tentu saja tidak ya. Kenapa? Karena ya dua-duanya sejenis sama-sama hidrogen, ya kan? Tidak ada yang lebih positif dan tidak ada yang lebih negatif. Nah, inilah yang membuat hidrogen itu bersifat non-polar seperti itu ya. Jadi gampangnya kalau misalnya senyawanya itu cuman ada 2 unsur saja, ya tinggal kita lihat kalau sejenis dia pasti non-polar, kalau berbeda jenis sudah pasti senyawa itu sifatnya adalah polar. Dan ketika senyawa itu polar, kamu harus tentukan siapa yang memiliki dipol positif dan siapakah yang memiliki dipol negatif. Seperti itu ya. Nah, tapi kalau misalnya senyawanya itu lebih dari 2, contohnya Pak Budi di sini punya H2O. H2O itu kan hidrogennya ada 2, oksigennya itu ada 1, bener nggak sih? Nah, maka anak-anak kalau misalkan sifatnya seperti ini ya, nanti kita harus lihat dulu, mau tidak mau kita harus gambar ya, gambar strukturnya atau gambar ikatan kimianya. Nah, kalau misalnya si dia itu memiliki PEB ya atau pasangan elektron bebas seperti ini yang membuat momen dipolnya itu tidak sama dengan nol ya. Maka dia akan membuat molekulnya ini sifatnya polar. Biasanya ini terjadi ketika dia ada PEB-nya ya, ketika molekulnya itu cacat, tidak simetris ya. Tapi kalau misalkan seperti BeCl2, BeCl2 ini dia itu tidak memiliki PEB ya kan, PEB itu kita lihatnya di atom pusatnya ya si Be. Nah ini kan elektronnya dua-duanya itu kepake. Kalau O ini atom pusatnya ya O ya, itu ada yang kepake tapi ada juga yang enggak kepake. Nah yang enggak kepake ini disebutnya PEB ya. Nah kalau Be dia kepake semua, berarti dia tidak punya yang namanya PEB atau pasangan elektron bebas ya. Nah, ini yang membuat nanti momen dipolnya itu sama dengan nol dan sifatnya adalah nonpolar. Jadi gampangnya kalau misalnya dia itu lebih dari 1, anak-anak, ya kamu tinggal lihat saja dari strukturnya,
Kalau misalnya dia tidak memiliki PEB seperti ini, dia akan bersifat nonpolar, dan jika dia memiliki PEB, dia akan bersifat polar, seperti itu ya. Nah, Bapak rasa kamu sudah paham ya terkait kepolaran. Bapak rasa kamu sudah paham dan sudah bisa membedakan yang mana senyawa polar, yang mana senyawa nonpolar. Nah, ketika kamu sudah memahami konsep ini ya, konsep sebelum kita masuk ke materi berikutnya, nah baru kita nanti akan masuk ke materi berikutnya, yaitu tentang yang namanya gaya antar molekul atau disebut juga dengan nama gaya van der Waals. Oke, nah jadi anak-anak, pertama, gimana sih kalau misalnya Pak Budi deketin ada dua molekul, molekul polar ketemu sama molekul polar ya. Oke, sebentar ya. Sorry, ada gangguan teknis ya sebentar ya. Oke, apa yang terjadi kalau Pak Budi dekatkan dua molekul polar ya, jadi polar ketemu polar ya. Misalnya, Bapak di sini punya sebuah molekul HCl yang dia itu ketemu lagi sama molekul HCl. Jadi ini ada dua molekul ya. Ini molekul yang pertama HCl ya kan. Ini adalah molekul yang kedua HCl juga. Nah, anak-anak kita sudah paham ya bahwa HCl itu bersifat polar, dan tadi kebetulan di atas barusan kita bahas H itu adanya di posisi kiri ya kan, Cl itu adanya di posisi kanan. Nah, keelektronegatifan itu akan membesarnya ke kanan ya. Nah, maka nanti kita di sini akan memunculkan dipol di mana Cl itu lebih negatif ya kan, karena dia lebih besar keelektronegatifannya adanya di sebelah kanan. H itu akan lebih positif dia karena keelektronegatifannya lebih kecil ya. Nah, ini molekul satu ya. Nah, molekul yang kedua juga sama nih. Ini misalnya yang dipol positif, yang ini yang dipol negatif, seperti itu. Nah, anak-anak, ketika kedua molekul ini saling bertemu atau saling berdekatan, ya, misalnya ini ngedekat ke sini, ini juga ngedekat ke sini gitu ya, saling saling berdekatan gitu ya, bergerak saling berdekatan. Kita perhatikan, di sini akan terjadi pertemuan antara hidrogen yang di sebelah sini ya enggak dengan Cl yang di sebelah sini ketika mereka akan bertemu gitu ya, ketika mereka akan berdekatan ya kan. Kebetulan hidrogen yang di sebelah sini memiliki dipol positif dan Cl yang di sebelah sini memiliki dipol negatif. Nah, kita belajar ya, waktu kita belajar IPA pas SMP, ketika muatan positif itu ketemu sama muatan negatif, yang terjadi akan muncul yang namanya gaya tarik menarik. Benar ya, kalau sejenis positif sama positif baru tolak menolak, negatif sama negatif juga tolak menolak. Tapi kalau positif sama negatif akan muncul yang namanya gaya tarik menarik seperti ini ya. Nah, gaya tarik menarik yang dimaksud di sini inilah yang kita kenal dengan nama gaya van der Waals atau disebutnya juga dengan gaya antar molekul. Paham ya sampai sini ya. Nah, kenapa gaya ini bisa muncul? Karena adanya pertemuan antara apa tadi, dipol positif sama dipol negatif ya kan, kayak gitu. Nah, itulah kenapa makanya gaya ini disebutnya dengan nama gaya dipol-dipol seperti itu ya. Gaya yang terjadi ketika dipol positif ketemu sama yang namanya dipol negatif begitu ya. Oke, nah contoh yang kedua, Pak Budi misalnya ganti HF ya, HF ketemu sama yang namanya HF seperti ini. Ini molekul yang pertamanya ya, ini molekul yang keduanya. Nah, anak-anak, apa yang terjadi ketika kita mendekatkan dua molekul HF seperti ini? Nah, sebenarnya yang terjadi itu sama ya. Pertama, dia akan ngebentuk dulu H-nya itu dipolnya positif, F-nya itu dipolnya negatif. Nanti kamu cek ya di tabel periodik ya. F itu adanya di golongan 7A di sebelah kanan, hidrogen adanya di sebelah kiri ya. Jadi makanya hidrogennya positif, F-nya negatif ya. Ini juga sama, ini positif, yang ini juga negatif ya kan. Nah, maka yang terjadi sama kayak di atas, ujung yang sebelah sini yang positif ketemu sama ujung yang sebelah sini negatif. Maka akan muncul sebuah gaya ya yang akan membuat mereka tarik-menarik seperti ini. Nah, ini Pak Budi gambar ya sama Pak Budi ya. Loh Pak, kok Bapak ngegambarnya ada 3 kali sih? 3 kali garis titik-titik ya atau garis putus-putus ya. Nah, ini kenapa anak-anak? Karena ada satu keajaiban apa ya bahasanya ya. Ketika
unsur hidrogen itu ketemu sama 3 unsur, ya, unsur apa aja? F, O, dan N, ya. Jadi ketika si hidrogen itu ketemu salah satu dari F, kalau nggak ketemu F, kalau nggak ketemu O, kalau nggak ketemu N ya, pokoknya salah satunya, kayak gitu kan. Maka anak-anak membuat, ya, ini akan membuat gayanya itu, gaya yang terbentuk di sini, itu 10 kali lebih kuat dibandingkan mungkin 10 atau berapa kali lebih kuat gitu ya, dibandingkan dengan gaya yang ada di sini. Ya, gaya yang ada di HCl seperti itu. Jadi gaya yang ada di sini itu akan 10 kali lebih kuat dibandingkan dengan HCl di atas. Kenapa? Karena di sini ada pertemuan antara hidrogen sama siapa? Si F, seperti itu. Di 2 molekul yang berbeda. Hidrogennya ada pada molekul kedua, F-nya itu ada di molekul yang pertama. Benar nggak sih? Seperti itu. Nah, ini membuat dia lebih kuat, seperti itu ya. Contoh lain misalnya, tadi kan ini contoh yang H ketemu sama F ya. Nah, kalau H yang ketemu sama O, itu terjadi pada air, misalnya ya. Air itu, kita contek deh dari yang di atas nih. Air itu nih gambar seperti ini ya. Nanti ini bisa kamu gambar sebenarnya, kayak biasa ya, konfigurasi, terus bentuk ikatannya, tapi sementara kita nyontek ya. H2O itu seperti ini gambarnya ya. Oke, nah anak-anak, H2O itu adalah molekul polar yang kalau misalnya Bapak gambarkan dia seperti ini. Kenapa dia polar? Karena dia punya PeB, ya, benar ya. Kayak gitu. Ini punya PeB 2 ya tadi ya. Nah, ini molekul satunya, ya, ini molekul pertama. Nah, terus nanti Pak Budi duplikat, ya. Ada molekul keduanya. Nah, misalnya molekul keduanya di sini seperti itu, ya. Jadi memang dia selalu melibatkan 2 molekul ya, nggak bisa melibatkan cuma 1 molekul saja, kayak gitu. Nah, makanya kenapa judulnya itu antar molekul. Jadi harus ada 2 molekul minimal yang terlibat ya. Nah, sama seperti tadi ya, dia itu nanti akan memunculkan dipol ya, warna biru, di mana kalau kita perhatikan di sini hidrogen itu adanya di golongan 1A sebelah kiri, oksigen itu 6A di sebelah kanan. Nanti kamu nggak perlu hafal ya, kamu harus lihat aja di tabel periodik. Nah, sehingga H-nya itu akan berdipol positif, ya kan? Oksigennya akan berdipol negatif. Nah, ini juga sama ya, ini berdipol positif, ini berdipol negatif, ya. Nah, anak-anak, terjadilah pertemuan antara siapa sama siapa di sini, H sama O, di 2 molekul yang berbeda. Nah, ini tergantung nih, kamu mau nyambungin siapa sama siapa. Contohnya misalnya ya, saya mau nyambungin H sama O, Pak, gitu ya. Tapi harus ada di 2 molekul yang berbeda. Maksudnya apa? Kalau misalkan kamu memilih molekul satunya adalah O, maka H-nya itu harus berada di molekul yang kedua. Nah, inilah yang nanti kita sambungin sama kita. Paham ya sampai sini ya? Jadi nggak bisa di dalam satu molekul yang sama ya, O sama H gitu. Itu nggak bisa. Itu bukan definisi yang Bapak maksud, bukan gaya antar molekul. Jadi yang namanya antar molekul itu harus melibatkan 2 molekul ya. Kayak gitu. Jadi kalau misalnya kamu memilih di molekul pertama adalah oksigen, maka molekul keduanya hidrogen, baru kamu sambungin kayak gitu ya. Atau sebaliknya, kalau kamu milih yang molekul keduanya oksigen, ya maka sambungin sama hidrogen di molekul pertama, seperti itu. Nah, di sini misalnya Pak Budi memilih si oksigen yang ada di molekul pertama sama hidrogen yang ada di molekul kedua ya, seperti itu. Nah, Pak Budi juga gambarkannya 3 kali. Kenapa? Karena ini masuk kriteria H ketemu sama FON. Kalau Pak Budi cara ngapalinnya handphone ya. Cara ngapalinnya biar hafal ya, handphone. Yaitu ketika H ketemu sama apa? FON seperti itu. Nah, peristiwa ini yang kita sebut dengan nama nanti adalah ikatan hidrogen seperti itu ya. Jadi ikatan hidrogen itu adalah ikatan yang terjadi ketika H ketemu sama 3 molekul FON, dan ini harus melibatkan 2 molekul yang berbeda ya. Harus yang pertama, yaitu ketika kita mendekatkan molekul polar sama polar. Nah, jika ada statement atau ada penjelasan Pak Budi yang kurang jelas, kamu jangan sungkan-sungkan boleh PC Pak Budi ya, seperti itu, untuk nanti Pak Budi jelaskan ulang. Oke, ini yang pertama ya, ketika kita ngedeketin molekul polar sama molekul polar. Nah, yang kedua, Pak, bagaimana kalau kita mendekatkan molekul non-polar sama non-polar? Contoh misalnya Pak Budi punya Cl2.
Cl2 itu sendiri kan kita tahu nih ikatannya itu Cl itu kebetulan dia memiliki 7 elektron valensi ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya kan. Ini juga 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Karena 7 sama 7 dia sama-sama saling membutuhkan satu, maka terjadi ikatan seperti ini, ya kan. Ini ikatan yang terjadi antara Cl2 di molekul pertama. Di molekul kedua, nah Pak Budi copy paste. Seperti itu. Nah, anak-anak, perbedaan yang mendasar dari polar sama non-polar adalah kalau polar itu karena unsurnya berbeda, dia memiliki perbedaan ini, ada yang positif, ada yang negatif. Tapi kalau non-polar, karena dia itu unsurnya itu sama ya atau unsurnya itu sejenis, apakah dia memiliki perbedaan positif sama negatif? Tentu saja tidak, ya kan? Terus Pak, gimana Pak kalau misalnya ada 2 molekul nonpolar yang saling berdekatan satu sama lain? Contoh, molekul ini lagi jalan ke kiri, ini lagi jalan ke kanan, kayak gitu. Apa yang terjadi Pak gitu ya ketika mereka saling berdekatan? Nah, anak-anak, kita bisa perhatikan di sini ya, masing-masing dari mereka punya 14 elektron. Yuk kita hitung ya sama kita ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Benar nggak? Di Cl2 yang sebelah kiri, dia memiliki 14 elektron. Benar ya? Nah, sama yang sebelah kanan juga dia memiliki 14 elektron, ya kan? Jadi meskipun dia tidak punya muatan positif sama negatif tadi, tapi dia punya elektron, ya enggak? Dan kita sudah belajar ya di teori atomnya si Rutherford bahwa elektron itu tuh nggak bisa diem, ya kan? Elektron itu selalu berputar. Berputar ngapain? Mengelilingi inti atom, ya. Saking si elektron itu tidak bisa diem, ya kan? Maka nanti ada keadaan atau apakah ada keadaan-keadaan tertentu yang membuat elektron itu bisa kelempar keluar seperti itu dan ditangkap sama atom yang lain, ditangkap sama dia gitu ya. Nah, peristiwa ini bisa terjadi kepada molekul Cl2 seperti ini. Ketika salah satu elektronnya, contohnya misalnya elektron yang sebelah sini ya gitu ya, nggak bisa diam karena dia berputar terus kan mengelilingi inti atom, maka elektronnya itu sewaktu-waktu dia akan kelempar keluar dan ditangkap sama Cl2 yang sebelah kanan. Sehingga Cl2 yang kiri sisa elektronnya tinggal 13, benar kan ya, karena dia kehilangan satu elektron. Dan Cl2 yang di sebelah kanan sekarang jadi 15 elektron. Benar ya? Seperti itu. Ini kejadiannya sebenarnya cepat banget ya, cuman ini Pak Budi slow motion aja nih ngejelasinnya nih ya. Nah, sehingga apa yang terjadi? Kita kan tahu elektron itu muatannya negatif. Kalau secara matematika berarti kalau 13 elektron ini berarti min 13, benar kan? Ini min 15, ya kan? Nah, berarti siapa yang lebih positif, siapa yang lebih negatif? Nah, min 15 pastinya lebih negatif, min 13 pastinya lebih positif. Lebih ya, siapa yang lebih positif, siapa yang lebih negatif. Dua-duanya sama-sama negatif, tapi kalau kita bandingkan kan di sini ada yang lebih positif, ada yang lebih negatif, ya enggak? Nah, berarti karena di sebelah kanan itu lebih negatif dan yang di sebelah kiri itu lebih positif, ini akan muncul muatan baru, dia akan muncul di pol positif, dia akan muncul di pol negatif. Kenapa? Karena di sini ada perbedaan elektron, yang satu lebih positif, yang satu lebih negatif, kayak gitu. Bukan berarti muatannya si elektron ini positif, enggak, dua-duanya sama-sama negatif, tapi lebih ya siapa yang lebih negatif gitu, ya kan? Kayak gitu. Paham ya sampai sini anak-anak ya? Kayak gitu. Dan ketika muncul muatan positif sama negatif seperti itu, muncul dipol positif sama negatif seperti itu, maka akan terjadi tarik menarik lagi ya di antara mereka berdua seperti itu ya. Nah, peristiwa inilah yang disebut dengan nama gaya dipol-dipol juga ya, tapi gaya dipol-dipol yang sesaat. Kenapa Pak Budi bilang sesaat? Anak-anak, ini kondisinya terjadi perbedaan elektron, jumlah elektron. Yang di kiri jumlahnya 13, yang di sebelah kanan jumlahnya berapa? 15. Tapi karena elektron itu nggak bisa diem lagi gitu ya. Nah, nanti sewaktu-waktu gitu ya, si elektron ini bisa kelempar lagi, kembali lagi ke asal usulnya.
ya kan? Sehingga kalau dia kembali ke asal usulnya, ya yang ini jadi 14 lagi, ya kan, yang ini juga jadi 14 lagi. Sehingga kalau misalnya dia sama-sama 14, apakah kita bisa ngebandingin siapa yang lebih positif, siapa yang lebih negatif di sini? Tidak bisa, ya, karena sama-sama 14 elektron, ya kan. Maka kalau misalnya sama-sama 14 elektron lagi, muatan ini akan hilang dengan sendirinya. Dan otomatis ketika muatan hilang, gayanya pun juga hilang, seperti itu. Makanya inilah kenapa disebut dengan gaya dipol-dipol yang sesaat, ya. Sesaat dia datang, sesaat dia pergi, ya. Atau disebut juga dengan nama gaya London, ya. Atau nanti kalau misalnya di buku-buku yang lama ya, ini bisa juga disebut juga dengan nama, sebentar Bapak lupa, kalau nggak salah namanya itu gaya, dispersi, ya. Aduh, ini Pak Budi habis lagi. Ya, dispersi. Aduh, habis lagi nih Pak Budi. Allahu Akbar kabiro. Aduh, kita ini deh sama kita ketik aja ya. Disebut dengan nama gaya London atau kita kenal dengan nama gaya dispersi seperti itu, ya. Oke deh. Nah, seperti itu namanya. Aduh, sorry ya nih urgent banget nih yang apa namanya? Apple Pencil Pak Budi pakai habis lagi baterainya nih ya. Seperti itu, begitu ya anak-anak ya. Nah, dan yang, terakhir itu, kita berurusan sama itu ya, itu yang terjadi ketika nonpolar didekatkan sama molekul yang nonpolar, kayak gitu. Nah, sekarang, yang ketiga, bagaimana sih Pak kalau misalkan kita itu mendekatkan molekul polar sama molekul yang nonpolar, seperti itu. Oke, ini kayaknya Pak Budi, perlu cas dulu sebentar ya, kita pause dulu videonya ya. Kita oke, Bapak lanjutin ya sama Bapak ya. Sorry tadi ngecas dulu. Nah, eee, next, sebentar. Kita Nah, Pak, bagaimana kalau kita mendekatkan molekul polar sama non-polar? Ya udah, Pak Budi ambil contoh saja tadi yang polarnya itu HCl ya misalnya ya, Cl. Nah, sementara yang non-polarnya itu ya Cl2 tadi, Pak Budi, kasih seperti ini kan Cl2. Nah, ini kan punya elektron ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, berikatan sama ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, seperti itu. Nah, anak-anak, kita tahu bahwa HCl itu dia memiliki dipol, ya kan? Yaitu dipol yang positif sama dipol yang negatif, ya kan? Nah, tapi kalau Cl2 dia tidak memiliki itu, tidak memiliki dipol positif sama dipol negatif, ya. Nah, terus Pak, bagaimana yang terjadi? Apa yang terjadi ketika kita mendekatkan keduanya seperti ini? Nah, anak-anak, kita bisa perhatikan sama kita ya, bahwa ini kan juga punya elektron sebenarnya nih. H itu 1, Cl itu 7 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, kita tahu bahwa elektron itu sesuatu yang bermuatan negatif, ini juga bermuatan negatif, sama-sama negatif ya. Apakah muatan negatif sama muatan negatif itu mau berdekatan? Pastinya tidak mau berdekatan, benar nggak? Nah, maka anak-anak, ini akan menimbulkan sebuah gaya tolak-menolak gitu ya, karena mereka nggak mau berdekatan, yang membuat, ini aja deh, yang dua ini aja deh ya, yang dua paling dekat. Dua elektron yang paling dekat ini pindah. Kenapa dia pindah? Karena dia tidak mau atau nggak tahan ketika berdekatan sama sesamanya, tolak-menolak ya kan, kayak gitu. Nah ini, yang pada akhirnya membuat gitu ya, dia, si Cl-nya itu akan pindah 2 elektronnya ke sini. Nah, seperti itu. Berarti kalau begitu, kan terjadi ketidakseimbangan atau elektronnya nggak sama kan. Cl yang di sebelah kiri, ya kalau kita hitung, awalnya elektronnya ada 7, pindah 2, ini tinggal 5 elektron. Tapi Cl yang sebelah kanan ada 9 elektron, bener kan? Nah, inilah yang pada akhirnya membuat
elektron yang di sebelah Cl yang di sebelah kiri itu lebih positif ya. Sementara Cl di sebelah kanan itu lebih negatif ya enggak, karena yang 15 yang 19 kan. Nah, inilah yang pada akhirnya menimbulkan sebuah gaya tarik-menarik lagi. Kenapa? Karena negatif ketemu yang namanya positif, seperti itu. Nah, maka akan terbentuklah sebuah gaya tarik-menarik yang seperti ini. Nah, melibatkan dipol-dipol juga, maka namanya adalah gaya dipol-dipol yang terimbas, seperti itu. Nah, kenapa terimbas? Ya contohnya misalnya ada orang yang tidak ngerokok, terus bergaulnya sama orang-orang yang ngerokok. Nah, pasti nanti dia akan ikut-ikutan ngerokok kan, terimbas ya, seperti itu. Atau ada orang yang bergaulnya sama tukang minyak wangi. Ini menurut istilah ya, dia pasti akan ketularan wangi kayak gitu ya. Nah, jadi gaya dipol-dipol yang terimbas ini juga sama kan, awalnya ada senyawa polar dan ada senyawa non-polar. Karena didekatkan, ini membuat perpindahan elektron tadi ya yang 2 ke sebelah kanan dan ikut-ikutan polar jadinya. Jadi muncul nih dipol positif sama dipol negatifnya yang pada awalnya dia tidak muncul, seperti itu ya. Oke, jadi ada 3 ya, totalnya ada 4 ya. Ada gaya kalau kita mendekatkan polar sama polar, ada gaya dipol-dipol yang terjadi ketika dipol positif ketemu sama dipol negatif, ya kan? Ada ikatan hidrogen itu sebenarnya sama kayak gaya dipol-dipol tapi 10 kali lebih kuat dan ini spesifik terjadinya pada handphone. H ketemu sama salah satu unsur ini, F, O, dan N ya. Dan yang kedua, kalau nonpolar kita dekatkan sama-sama nonpolar, maka yang terjadi adalah muncul yang namanya gaya London atau gaya dispersi atau disebut dengan gaya dipol-dipol yang sesaat. Kenapa? Karena tadi terjadi perpindahan elektron sehingga elektronnya tuh nggak sama gitu ya. Ada yang lebih positif, ada yang lebih negatif ya. Oke, cuman ya ketika elektronnya pindah lagi dan sama lagi gayanya itu akan hilang. Makanya cuman disebut dengan gaya dipol-dipol sesaat ya. Nah, yang ketiga, yang terakhir, itu ada yang disebut dengan ketika polar berdekatan sama nonpolar. Ketika polar berdekatan sama nonpolar itu apa yang terjadi? Ya maka tadi akan terjadi perpindahan elektron lagi ya, 2 tadi ke sebelah sini, sehingga yang awal mulanya tidak muncul dipol akan muncul dipol positif sama apa? Dipol negatif, seperti itu ya. Ini disebut dengan gaya dipol-dipol yang terimbas. Oke, nah Pak Budi punya latihan soal ya. Ini kalian kerjakan, tentukan gaya tarik-menarik antar molekul apa saja yang terdapat dalam zat berikut. Nah, Pak Budi maunya nanti kamu gambarnya, contoh misalnya CH4, ya berarti kamu gambar CH4 ketemu sama CH4, kayak gitu ya. Nah, itu gaya antar molekul apa yang terjadi? Apakah gaya antar molekul dipol-dipol? Apakah ikatan hidrogen? Apakah gaya London ataukah gaya dipol-dipol yang terimbas ketika kita mendekatkan CH4 sama CH4 begitu ya. Oke, nah berarti gimana caranya kita tahu gaya antar molekul apa yang terjadi? Ya berarti kita harus tahu dulu CH4 itu polar atau non polar. Bener nggak sih? Seperti itu ya. Jadi nanti Pak Budi minta kamu gambar ya, seperti ini ya. CH4 ketemu sama CH4, apa yang terjadi gitu ya, prosesnya bagaimana, seperti itu dengan detail. Ya, bisa dipahami ya 4 soal ini. Jikalau ada yang tidak ingin ada yang tidak kamu mengerti dan ingin ditanyakan, Pak Budi sangat welcome sekali kalau kamu setelah nonton video ini kamu silakan PC Bapak atau WA Bapak ya, seperti itu. Oke. Mungkin biar nggak kepanjangan, Pak Budi akhiri video di sesi 1 ini ya, nanti Pak Budi lanjut ke sesi yang kedua ya untuk hari ini. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.